الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق الله العظيم أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ketika kita berada di dalam tanggal-tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita mengingat kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan ke muka bumi ini, maka beliau mengajarkan kepada kita kehebatan dari 124.000 nabi yang tercatat di dalam kitabullah, sepak terjangnya, dan hanya beberapa orang saja yang kemudian disebutkan namanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi ketika dilahirkan ke muka bumi, maka mereka melakukan tindakan yang sama, gerakan yang sama. Gerakannya adalah membina orang-orang lemah. Orang-orang lemah ini bisa dalam makna orang lemah secara ekonomi, du'afa secara ekonomi. Orang lemah ini bisa bermakna juga orang-orang yang masih belum punya kekuasaan, harta yang banyak, yaitu anak-anak kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta para nabi sebelumnya suka dihina oleh masyarakat ketika mereka membina orang-orang yang lemah. Baik itu lemah secara ekonomi, baik itu lemah secara usia, masih kanak-kanak. Maka Nabi Nuh alaihissalam di dalam Al-Quran dikatakan, Nuh, kata pembesar-pembesar itu, kenapa kau membina orang lemah? Aradiluna badiyar ra'i. Kenapa kau membina orang lemah? Dia tidak bisa menambah pangkat, mereka tidak bisa menambah harta, mereka tidak bisa memberikan perlindungan dan advokasi. Itu direkam di dalam surat Hud. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang berdarah muda, maka itulah yang dilakukan para nabi. Sehingga ketika kita mengingat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita mengingat misi yang sedemikian ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina anak-anak kecil selain membina pengusaha-pengusaha dan orang yang ikhlas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang sebelumnya menguasai mafia-mafia besar. Beliau bukan hanya orang-orang yang menguasai tentang kerusakan oligarki kecil-kecilan. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an termasuk yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar masuk Islam. Demikian juga secara bersamaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina anak-anak muda. Ammar bin Yasir
radhiyallahu an. Anaknya pembantu rumah tangga saudara-saudara. Beliau juga membina Ibnu Mas'ud, maulah anak pembantu. Ibnu Abbas masih kecil. Bayangkan, pemimpin besar dunia, melebihi dari raja-raja dan para pemuka negara. Beliau bekerja keras membina anak-anak muda dan anak-anak kecil. Maka tidak heran ketika para nabi sudah turun tangan, maka terjadilah kebangkitan. Nabi manapun digambarkan dalam surat Al-Maidah, ketika orang sudah jauh dari kitabullah, maka mereka dijajah. Lalu turunlah nabi, lalu bebaslah penjajahan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam sejak nabi terdahulu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendidikan pra akil baligh itu dibawa oleh orang-orang yang khusyuk salatnya, yang dalam salatnya mengucapkan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu masukkan kami ke golongan engkau beri nikmat. 4 orang, 4 kelompok. Yang satu adalah minan nabiyyin, ingin menjadi nabi, pewaris nabi, itu kalau kita baca Fatihah dengan khusyuk. Kemudian ingin menjadi orang yang siddiqin, orang yang punya integritas, di atas kejujuran dia sudah. Yang ketiga, dia ingin menjadi syuhada, dia ingin menjadi orang soleh. Yang keempat, itulah setiap hari minimal 17 kali kita melakukan deklarasi itu dalam suratul Fatihah kepada Allah. Maka menjadi pewaris nabi itu juga harus kemudian mau melaksanakan visi misi dari para nabi, wabil khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat untuk mendapatkan syafaat itu artinya menghormati visi dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan calon pemimpin itu sejak sebelum akil balik. Ya kira-kira usianya 13 tahun, mungkin sudah ada yang 12 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Kira-kira kelas 6 SD sampai kemudian SMP itu dia sudah jadi pemimpin. Begitulah ajaran Islam ketika kita mengingati, memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadikan orang-orang akil balik itu sudah siap untuk melaksanakan misi kenabian. Ya, kira-kira kelas 6 sampai kelas SMP itu kalau zaman sekarang anak-anak ini. Bukannya kemudian membiarkan anak-anak usia kelas 6 yang sudah akil balik, kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau yang perempuan sudah haid, dibiarkan mereka membuang waktu bermain game. Habis waktunya edik, mereka kecanduan handphone. Kalau benar-benar kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mempersiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita yang akan menjelang akil balik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kalau sudah 7 tahun, ajarkan serius anak-anak itu sholat, karena sholat itu tiang agama. Kira-kira kelas 1 SD lah. Kalau sudah 10 tahun, sudah kelas 3 SD, tidak sholat, pukul. Itulah yang disebut oleh kita Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, dan kita memperingatinya di dalam hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menyebabkan kemudian walaupun masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beralaskan tanah, tapi Romawi, Persia tunduk kepalanya di bawah telapak kaki orang-orang beriman. Begitulah kejadiannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meninggalkan pelajaran ini ketika kita diingatkan berulang-ulang pada saat kita memperingati hari besar kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini tidak terjadi perubahan. Karena tidak mempersiapkan anak-anak, cucu-cucu, ponakan-ponakan, adik-adik yang mau akil balik.
Begitu akil balik, dia akan ditanya oleh Allah, bagaimana salatnya, bagaimana perintah-perintah agama yang diajarkan dalam Islam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-A'raf ketika kita melihat dari ketinggian, chapter ini berbicara tentang bagaimana helikopter view melihat masalah umat. Pada klausul pada ayat yang 156 yang tadi kita bacakan, itu nanti ada orang-orang Allah akan menetapkan rahmatnya bagi orang-orang yang takwa, yang diingatkan terus setiap hari Jumat, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, yaitu bi ayatina yu'minun. Siapa orang-orang yang diberi rahmat, dicatat oleh Allah, bangsa yang demikian itu bukan sekedar kerumunan orang beriman, tapi mereka adalah sebuah bangsa di mana mereka itu mulia karena mengikuti ajaran Islam dari Rasulullah SAW. Maka pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-157 chapter 7 surat Al-A'raf ini, maka Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Siapa yang dapat rahmat itu? Siapa negeri yang dapat rahmat itu? Rakyat kita, mayoritas umat Islam. Negeri yang kaya raya, gemah, ripah, Cinawi. Ada semuanya, mineral, kekayaan, sumber daya alam, hortikultura, lengkap semuanya. Maka mereka akan dapat rahmat Allah jika mereka itu mengikuti para rasul dan para nabi di dalam mengakui keislaman. Dia tidak menggunakan benchmarking di luar Islam. Di dalam mendidik anak-anak, di dalam bicara tentang parenting, dia mengikuti para nabi dan para rasul. Dan juga nabi yang ummi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis di dalam Injil juga, di dalam Taurat juga yang original. Begitu caranya supaya dapat rahmat dan dicatat orang takwa oleh Allah. Itu syaratnya mengikuti ittiba kepada nabi, rasul, dan nabi yang ummi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan para nabi dan nabi yang ummi ini yang tertulis dalam kitab-kitab terdahulu? Pertama, ya'muruna bil ma'ruf, ya'muruhum bil ma'ruf. Mereka itu memperjuangkan al-ma'ruf. Anak muda itu harus dilatih berjuang. Jangan mereka kemudian tidak mandiri, tidak berani, duduk di sudut-sudut kamar, mereka tidak punya aktualisasi. Maka apa yang dilakukan? Ya'muruhum bil ma'ruf. Anak muda itu dilatih untuk memperjuangkan al-ma'ruf. Apa al-ma'ruf itu? Sesuatu yang dikenal baik oleh orang muslim dan non-muslim. Bahasa kita namanya hak asasi manusia. Libatkan anak-anak muda itu sebelum akil balik belajar seperti itu. Nanti ketika akil balik dia menjadi panglima. Seperti Muhammad Al-Fatih. Usianya belasan tahun tapi memimpin ratusan ribuan pasukan. Karena sejak kecil dilatih untuk memperjuangkan hak asasi. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak untuk mendapatkan kesehatan. Ajarkan perjuangan ini sebelum mereka akil balik. Pada saat akil balik mereka menjadi petarung-petarung. Begitulah kenapa Islam itu kemudian disegani oleh Romawi dan Persia. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh para nabi kepada generasi-generasi yang diajarkan kaum muda ini? Lalu yang dilakukan adalah wa yanhahum 'anil munkar. Anak-anak muda itu dilatih untuk terlibat melakukan liberasi, membebaskan dari kemungkaran-kemungkaran. Apalagi yang dilatih kepada anak-anak muda ini sampai akil balik dia merasa bertanggung jawab. Maka yang dilakukan
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Anak-anak muda ini sebelum akil balik, dia sudah harus dididik untuk mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal. Jangan hanya nanti dia berbicara tentang izin sertifikasi tentang halal, tapi dia tidak berani mengharamkan yang haram. Ini warung haram, ini ada jualan haram. Bukan sekedar memberikan stempel-stempel halal pada halal value change. Maka seharusnya anak muda dilatih untuk sensitif seperti itu sebelum akil balik. Nanti akil balik dia wajib melakukan itu. Lalu apa yang kemudian dilatihkan kepada generasi itu adalah وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Anak-anak muda itu sebelum akil balik, maka mereka harus dilatih untuk membebaskan belenggu-belenggu, membantu orang lain, membebaskan dari segala bentuk penjajahan di negerinya atau di mana saja dia temui. Sehingga ketika akil balik dia pasang badan untuk orang yang dijajah. Dia tidak nafsi-nafsi. Dia tidak hanya berpikir tentang berapa aset dan omset yang dia dapat, tapi dia berpikir bagaimana dia menyelamatkan orang lain. Karena itulah misi dari para nabi dari dulu kala sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menata sebuah negara, chapter ini namanya Al-Balad, surat Al-Balad. Maka dikatakan fala kata'amal aqabah. Kenapa kalian tidak menempuh eskalasi yang menanjak? Wa ma adraka mal aqabah. Kenapa kalian tidak menempuh jalan menanjak? Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah secara retoris itu, jawaban Allah langsung adalah fakku raqabah, bebaskan perbudakan, bebaskan orang-orang yang tidak merdeka secara pendidikan, secara politik, secara hukum, secara ekonomi, bebaskan, terlibatlah. Maka generasi-generasi pecinta Nabi, generasi-generasi pembaca salawat Nabi, mestinya mereka bergerak ketika akil balik, ketika ada yang merasa dijajah, terjajah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dengan peringatan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembacaan salawat kita yang sebanyak-banyaknya agar dapat syafaat itu disertai dengan pemahaman untuk mengikuti misi dari para nabi sebelumnya dan dikawal oleh Rasulullah SAW di dalam contoh dan keteladannya, yaitu membuat anak-anak muda ini tidak terpengaruh dengan berita-berita yang hoax, tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan yang membuat mereka masa mudanya bergerak, tetapi mereka bergerak tidak tentu arah, tidak menggunakan kitabullah. Bisa jadi mereka diperalat oleh ideologi-ideologi yang lain ketika mereka mulai menjarah, mencuri, merampok, merusak rumah orang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini refleksi peringatan Maulid. Bagaimana kita mendidik orang yang mengaku beragama Islam sejak dia sebelum akil balik, dan akil balik apa keterlibatan energinya untuk melakukan tugas-tugas seperti tadi, amar ma'ruf nahi mungkar, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Lalu mereka pasang badan kalau ada yang dijajah, dan mereka berjuang dengan cara yang benar, bukan merampok. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita kembali kepada originalitas Islam yang berada di dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka nanti ketika belajar seperti ini pada saat akil balik, mereka mandiri, mereka bisa menjadi penguasa, mereka bisa mengendalikan sumber daya alam. Sebagaimana Bilal bin Rabah, seorang budak yang kemudian menjadi gubernur karena dilatih oleh kitabullah, bukan kemudian menjadi perampok. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita minta tolong kepada Allah agar anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita mendapatkan keteladanan beberapa saat dari kita yang hadir pada salat Jumat ini, agar mereka menjadi pemimpin orang takwa karena melihat kita. Karena kita selalu hadir pada masjid untuk diajak bertakwa. Lalu tugas Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 74 mendoakan dan mengupayakan keteladanan itu. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ya Rabb, jadikanlah kami dan pasangan kami itu dan anak-anak itu kalau melihat menyejukkan mata, saling menyejukkan mata. Kami mendapatkan ketenangan, saling menyejukkan mata. Dan sempatkan kami ya Allah untuk mendidik diri kami, pasangan kami dan anak-anak kami menjadi pemimpinnya orang takwa. Itu wiridnya orang yang distempel oleh Allah sebagai ibadur rahman. Original dia distempel oleh Allah pada surat Al-Furqan ayat ke-74. Maka sebelum nyawa ini dicabut, sempatkanlah menjadi teladan ketakwaan, teladan kepemimpinan buat anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita, mantu-mantu kita, adik-adik, junior-junior, adinda-adinda kita, agar mereka menjadi pemimpinnya orang takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat pertemuan kemarin dengan Presiden Republik Indonesia, kami menyampaikan kepada Presiden bahwa Presiden seharusnya memberikan keteladanan kepemimpinan ini. Affirmative action, bukan sekedar menegur legislatif itu, tegur juga eksekutifnya, tegur juga yudikatifnya, agar memberikan keteladanan bagaimana supaya anak muda ini tidak marah lalu merampok. Perlu keteladanan dan kepemimpinan Bapak Presiden. Kita sampaikan seperti itu, kita bersurat dan saya tanda tangani dari saya sebagai Ketua Umum Ormas Islam Al-Ittihadiyah, saya sampaikan surat itu dan saya di depan Presiden sampaikan. Karena rakyat ini membutuhkan pemimpin-pemimpin. Dan berita baiknya, Bapak Presiden memimpin 244 juta orang beragama Islam di Indonesia. Semoga nanti dengan doa kita terjadi perubahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita beristighfar, mengaku salah kepada Allah atas waktu-waktu yang dipinjamkan kepada kita, atas jantung-jantung yang dipinjamkan Allah kepada kita, atas mata, telinga dan kaki yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Mungkin ada kesalahan. Di hari memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita berdoa seraya beristighfar minta ampun kepada Allah atas kekurangan kita ketika berupaya memberikan keteladanan kepemimpinan untuk junior-junior kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا يا الله اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما وعملا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.